Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah, kita mulai pelajaran berikutnya tentang fikih muyassar ini ya. Bab yang lalu adalah bab yang ke-6 dan ke-7. Sekarang masuk bab yang ke-6 itu adalah hukum mandi, yang ke-7 hukum mandi, yang ke-6 itu mengusap 2 khuf ya. Sekarang masuk ke bab yang ke-8, hukum-hukum tayamum. Secara bahasa tayamum bermakna ya, at-tayamum bermakna atau maksudnya menyengaja. Secara syar'i adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara yang tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Tayamum ini pengganti wudu dengan air ya. Bab ini tentu saja terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada kurang lebih 4 bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah hukum tayamum dan dalil pensyariatannya. Tayamum itu disyariatkan oleh adalah keringanan dari Allah untuk hamba-hambanya yang termasuk salah satu kebaikan syariat Islam dan karakteristik umat ini ya. Artinya pengganti orang yang tidak menemukan air ya, atau orang yang tidak bisa tersentuh dengan air. Jadi boleh dia bertayamum dengan debu. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi yang lalu ya. Kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fala tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Jika kalian junub, maka bersucilah, artinya mandi ya, mandi junub. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan jauh atau kembali dari tempat buang air, kakus misalnya ya, atau kalian menyentuh perempuan ya. Menyentuh perempuan artinya dengan nafsu ya. Kalau tidak sengaja seperti kita pada tawaf itu kan nggak apa-apa, nggak batal ya. Gitu. Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, artinya suci ya. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Nah, cuma dua itu ya, wajah kalian dan tangan kalian. Beda dengan air tadi ya. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Kemudian dalil yang berikutnya sabda Nabi SAW, as-saidut thayyibu fika wa in lam tajidil ma'a asra hijaj fa iza wajadtal ma'a fa'am ya fa'amissahu basyaratak. Debu yang suci cukup bagimu sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Lalu bila kamu mendapatkan air, maka basuhlah ke kulitmu. Dalilnya diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 329 dan At-Tirmidzi nomor 124, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 153. Jadi jangkanya 10 tahun kalau Anda menemuin air ya boleh. Tapi begitu menemukan, nah tidak boleh lagi ya. Jadi hilang syarat itu. Juga sabda Nabi berikut ini, sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardo masjidan wa tahur ya, wa tahura. Bumi dijadikan untukmu sebagai masjid, tempat sujud dan alat bersuci. Jadi sholat di tempat lapangan juga boleh kalau nggak ada tempat masjid ya. Para ulama telah berijma ya, artinya sepakat atas disyariatkannya tayamum bila syarat-syarat terpenuhi dan bahwa ia dalam kedudukan menggantikan bersuci dengan air, maka dibolehkan dengan tayamum melakukan apa yang boleh dilakukan dengan bersuci menggunakan air berupa sholat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Jadi kalau pakai air itu harus sempurna, terutama yang wajib ya. Di 4 yang wajib tadi, tangan, muka, kaki, kepala dan kaki ya. Kalau tayamum dengan debu cukup membasuh muka dan tangan ya, cukup gitu. Dengan keterangan tersebut, maka syariat tayamum ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga ijma ya. Sekarang bagian kedua, syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Tayamum diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air, baik karena ia memang tidak ada atau karena takut bahaya bila menggunakannya, karena sakit pada badan atau dingin yang menggigit. Berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, alaika bis-sa'id ya, alaika bis-sa'idi at-thayyib fa innahu yakfi. Gunakan debu yang suci karena sesungguhnya ia telah cukup bagimu.
Dalilnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 344 dan Muslim nomor 682. Keterangan lebih lanjut akan hadir saat lagi. Tayamum sah dengan syarat-syarat berikut. Ya, syarat sahnya tayamum. Niat tentunya di dalam hati ya. Yang yakni niat untuk dibolehkan melakukan sholat. Niat adalah syarat pada semua ibadah, sementara tayamum merupakan suatu ibadah. Niat itu di dalam hati ya, cukup dengan bismillah kemudian kita niatkan tayamum. Yang kedua, Islam. Tayamum tidak sah dari orang kafir karena itu adalah ibadah. Jadi orang tayamum, orang ambil wudhu itu ibadah ya. Kemudian orang yang berakal, tayamum tidak sah dari orang yang tidak berakal seperti orang gila dan orang pingsan atau orang mabok. Nggak boleh dia, nggak sah. Kemudian yang keempat, tamyiz. Tayamum tidak sah dari anak yang belum mumayyiz atau mampu membedakan ya, yaitu anak yang kurang dari 7 tahun. Yang kelima, adanya uzur, tidak bisa menggunakan air. Pertama bisa jadi karena tidak ada air ya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah 6 tadi ya. Falam tajidu ma an fatayammamu so'idan thayyiban. Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innas so'ida at-thayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'a asyrasini ya. Fa iza wajadal ma'a fal yubisahu basaratahu fa inna zalika khair. Artinya sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci orang muslim, sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Lalu bila dia mendapatkan air, maka hendaknya membasuhkannya ke tubuhnya, karena sesungguhnya itu lebih baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 124 dan beliau mensahihkannya. Hadis ini telah hadir di halaman sebelumnya ya. Jadi jangkanya 10 tahun sampai dia menemukan air. Jadi kalau baru 5 hari nemu air ya udah boleh. Nggak boleh lagi pakai tayamum ya. Yang kedua, atau bisa jadi karena takut mendarat dengan memakainya, dan bisa karena sakit yang dikhawatirkan semakin parah atau sakit yang kesembuhannya tertunda disebabkan menggunakan air, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah tadi ya. Wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit. Artinya tidak boleh tersentuh air ya penyakitnya. Dan juga berdasarkan hadis tentang laki-laki yang terluka di kepalanya. Di sana Nabi SAW bersabda, qatalahumullah halla sa'alu islam ya'lamu fa innama syifaul iyisu'al. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Artinya ilmu lagi ya, nuntut ilmu. Gitu. Karena dia nggak tahu, akhirnya dia menyentuh air, kemudian meninggal. Jadi Anda salah katanya. Makanya harus bertanya dulu. Yang ketiga, atau bisa jadi karena udara yang sangat dingin yang dikhawatirkan bisa membahayakannya atau membuatnya mati disebabkan menggunakan air dingin tersebut. Berdasarkan hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa bersabda bahwa
Dia mengatakan lama ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amazatis salasil qala ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bar Fa'as Faktu inir tasaltu an ahlika fatayamam tu wasallaitu bi ashabi salat subhi. Subuh ya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya pada tahun peperangan Zat as-Salasil, dia berkata, aku mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin, lalu aku khawatir mati bila aku mandi, maka aku bertayamum dan sholat subuh mengimami rekan-rekanku. Diriwayatkan oleh Ahmad ya dan yang lainnya. Yang keenam, kalau tayamum tadi yang keenam, hendaklah bertayamum dengan menggunakan tanah dan yang suci, tidak najis seperti tanah yang terkena air kencing dan belum suci darinya, yang memiliki debu yang bisa menempel di tangannya itu bila dia mendapatkannya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah tadi ya. Saya bacakan lagi ya. Auzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik, bersih. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan debu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata as-sa'idu adalah debu ladang, dan kata at-thayyib adalah debu yang suci ya. Lalu bila dia tidak menemukan tanah, maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan seperti pasir dan batu, berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian pada Allah menurut kesanggupan kalian. At-Taghabun 16. Al-Uzai berkata, pasir termasuk so'id. Itulah ya. Sedangkan rahmat Allah, kita masuk ke bagian ketiga yang membatalkan tayamum. Itu ada 3. Yang pertama itu tayamum untuk menghilangkan hadas kecil, batal dengan semua sebab yang membatalkan wudu. Tayamum untuk menghilangkan hadas besar, batal dengan semua sebab yang mewajibkan mandi seperti junub, haid, nifas. Bila seseorang bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil, kemudian buang air kecil atau besar, maka tayamumnya batal, karena tayamum tersebut adalah pengganti wudu, sementara pengganti itu memiliki status hukum dari objek yang digantikannya. Demikian juga tayamum untuk hadas besar. Adanya air bila tayamum dilakukan karena tidak ada air, berdasarkan sabda Nabi SAW, fa'iza wajadtal ma'a fa'amissahu basarotaka. Bila kamu mendapatkan air, maka basuhlah ke kulit. Hadis ini telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, hilangnya uzur ya, yang membolehkan tayamum yaitu sakit, misalnya tadinya nggak boleh, sudah boleh ya, itu sudah nggak boleh lagi tayamum dengan debu ya. Bagian yang keempat, sifat atau tata cara tayamum. Caranya berniat, kemudian mengucapkan basmalah, menepuk tanah dengan 2 tangannya dengan 1 kali tepukan, kemudian meniup atau mengibas
membebaskan keduanya, kemudian mengusap keduanya ke wajah dan kedua tangannya sampai bergelangan berdasarkan hadis Amar. Jadi tetap ya, untuk kita usap boleh atau kita bebaskan, kemudian mengusap muka, kemudian tangan ya. Berdasarkan hadis Amar ya, at-tayamumu dorbatun lil wajhi wal kafain. Tayamum adalah sekali tepuk untuk wajah dan 2 kali telapak tangan. Sekali tepuk untuk wajah dan 2 kali telapak tangan ya. Kemudian lagi juga hadis Amar yang lain di mana Nabi SAW bersabda kepadanya, cukup bagimu melakukan begini. Kemudian Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah 1 kali tepukan, kemudian mengibaskannya, kemudian mengusap dengan keduanya punggung telapak tangan kalian dengan telapak kiri dari beliau dan punggung ke telapak kiri kalian dengan telapak tangan kalian, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah kalian. Ini cukup sekali ya. Ini sampai sini ya, ini terus muka. Udah selesai ya. Itulah ya tata cara tayamum. Bab ke-8. Sekarang masuk ke bab 9, hukum-hukum najis dan cara menyucikannya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama definisi najis dan kedua macamnya. Najis adalah semua benda yang dianggap kotor menurut syariat, di mana peletak syariat memerintahkan agar dihindari. Najis ada 2 macam. Najis aini atau hakiki, yaitu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun karena zatnya najis seperti kotoran keledai, darah, dan air kencing. Yang pertama. Yang kedua, najis hukmi, yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Ia menghalangi sholat dan mencakup hadas kecil yang hilang dengan cara berwudu seperti buang air besar, dan hadas besar yang hilang dengan cara mandi seperti junub. Kalau junub mandi ya, buang hadas saja tidak. Cebok saja ya kalau buang hadas. Pada dasarnya alat bersuci yang dengannya najis dihilangkan adalah air ya. Karena ia adalah dasar dalam menyucikan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. Najis terbagi menjadi 3. Najis mughallazah ya. Najis yang berat maksudnya ya. Najis anjing dan apa yang muncul darinya. Kemudian najis itu najis mughallazah. Sekarang najis mukhallafah, mukhaffafah. Tadi yang pertama najis mughallazah. Yang kedua najis mukhallafah, yang ringan, yaitu najis kencing bayi ya, bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Najis yang ketiga tuh najis mutawassitoh. Pertengahan ya, mutawassitoh itu pertengahan, yaitu najis lainnya seperti kencing, tinja, dan bangkai. Bagian kedua, benda-benda najis yang ditetapkan oleh dalil. Yang pertama itu air kencing ya, kotoran dan muntah manusia kecuali kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, maka cukup dipercikan air berdasarkan hadis
Ummu Qais binti Musa'mud binti Muson radhiyallahu an. Innaha atat bibnin laha saghirin lam kulit ta'ama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu bi hijrih fabala ala saubi pada'a bima'in panadohahu walam yaghsil, bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang masih kecil yang belum mengkonsumsi makanan, lalu beliau mendudukannya di pangkuannya, lalu anak itu kencing di pakaian beliau, maka beliau meminta air lalu memercikan pakaian beliau dan tidak mencucinya. 125 ya. Adapun kencing anak laki-laki yang sudah mengkonsumsi makanan, demikian juga anak perempuan, maka statusnya seperti kencing orang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Adapun darah yang tetap tidak dalam daging dan urat setelah disembelih maka ia suci. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 45. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Audamam masfuha, atau darah yang mengalir. Darah di sini adalah darah yang mengucur dan mengalir. 3, kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, seperti kucing dan tikus ya. Itu najis ya. Keempat, bangkai, yaitu hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih secara syar'i berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 145 tadi ya. Illa ayyakuna maitatan, kecuali daging hewan yang mati, bangkai. Yang kecuali ya darinya bangkai ikan boleh ya, belalang dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir karena sesungguhnya ia suci. 5, air mazi, yaitu air bening encer yang lengket yang keluar saat bercumbu atau memikirkan hubungan suami istri, tidak disertai dengan syahwat, tidak memancar dan tidak melemaskan tubuh. Terkadang seorang tidak merasakan keluarnya, ia najis berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, tawaddo waksil zakaroka ya. Benar-benar najis tadi ya. Yang keenam, kalau kita tadi keluar mazi itu tidak diperintahkan mandi ya. Berkenaan dengan keluarnya mazi untuk memudahkan kesulitannya, karena hal ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari ya. Jadi kalau hanya keluar mazi itu tidak perlu mandi janabah. Yang keenam, wadi, air bening kental yang keluar sesudah kencing. Barang siapa mengalaminya maka hendaklah ia membasuh kemaluannya, berwudu dan tidak perlu mandi juga. 7, darah haid, sebagaimana dalam hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dia berkata, seseorang wanita datang kepada Nabi SAW seraya bertanya, salah seorang dari kami pakaiannya terkena sebagian dari darah haid, apa yang harus dilakukannya? Beliau menjawab, dia mengeringkannya, kemudian menguceknya dengan air, kemudian membilasnya, kemudian boleh sholat dengan menggunakannya. Ya, dalilnya muttafaqun alaih ya. Bagian yang ketiga, tata cara menyucikan najis. Ya. Bila najis tersebut ada di tanah atau di tempat untuk ibadah, maka cara menyucikannya cukup dengan membasuhnya sekali basuh. Ya, sekali basuh
yang melenyapkan benda najis tersebut, maka diguyur dengan air sekali saja berdasarkan perintah Nabi untuk mengguyurkan air pada kencing seorang badui yang kencing di masjid. Jadi ada seorang badui, dia baru masuk Islam ya, dia tidak mengerti, dia ikut kajian Nabi, kemudian dia kebelet, dia kencing di pojok masjid, di dalam masjid ya. Nabi sahabat kesel ya, mau digeplak tuh orang atau mau disegak ya istilahnya gitu ya. Tapi Nabi melarang, biarkan dia sampai selesai kencing ya. Setelah kencingnya selesai, sudah nasihatin orang itu. Jadi sahabat mengambil air, guyur aja cukup ya. Kemudian orang badui tersebut nasihatin, ini sesungguhnya masjid tempat sholat ya, tidak boleh kena najis. 2. Bila najisnya di atas selain tanah seperti terletak di baju atau di bejana, maka bila karena anjing yang menjilat bejana, maka ia harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi dibasuh dengan tanah, kemudian jelas dengan air ya, sebanyak 7. Dalilnya iza walagol kalbu fi ina'i ahadikum falyal silhu sab'an ulahunna biturabin ya, biturab. Bila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menyucinya 7 kali. Yang pertama darinya dengan tanah ya, tanah dulu, kemudian dibilas dengan air 7 kali. Hukum ini umum untuk bejana yang dan selainnya seperti baju dan tikar. Adapun najis babi, maka pendapat yang sahih bahwa ia sama dengan najis yang lainnya, cukup dibasuh sekali saja yang menghilangkan benda najis dan tidak disyariatkan untuk dibasuh 7 kali. Bila najis berupa kencing, kotoran, darah yang sepertinya, maka ia dicuci dengan air disertai dengan menggosoknya dan memerasnya sehingga najisnya lenyap dan tidak menyisakan bekas, cukup dicuci sekali saja. Untuk kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, cukup dipercikkan dengan air berdasarkan sabda Nabi. Kencing anak perempuan dibasuh, sedang kencing anak laki-laki dipercik saja. Ya. Hadisnya tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Juga berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk kulit bangkai dari hewan yang dagingnya halal dimakan, maka ia disucikan dengan disamak berdasarkan sabda Nabi SAW. Ayyuma iha bin dubiwa faqad tohur. Kulit manapun yang disamak, maka sesungguhnya ia telah suci. Darah haid yang mengenai pakaian maka dicuci dengan air dari bajunya, kemudian dibasuh, kemudian dipakai untuk sholat, boleh ya. Tetapi setiap muslim patut memperhatikan perkara-perkara bersuci dari najis pada badan, tempat, dan pakaian yang digunakan untuk sholat, karena ia merupakan syarat yang sah ya. Terutama ini para kaum muslimin ya yang memelihara kucing ya, yang dibiarkan di dalam rumah, hati-hati itu, kita nggak tahu dia kencing di mana ya. Kadang-kadang dari baunya aja kita udah tahu aja. Jadi sebaiknya jangan melihara kucing lah di rumah ya, karena nggak ada manfaatnya juga. Seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Apa yang salah datang dari saya, apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Tentu saja saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Kita jangan lupa berdoa, minta ilmu pada Allah, minta rezeki yang halal, minta amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.